Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam materi kuliah manajemen operasi, dan kali ini kita akan membahas mengenai tata letak. Pertama-tama saya ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, dan mohon maaf lahir batin terhadap para mahasiswaku semua. Jualan apa? Hoodie gitu lah. Nah, ya. Maaf, ini sudah menit keberapa ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk kuliah hari ini, mungkin tadi kalau ada suara yang masuk, abaikan ya. Kita akan membahas mengenai layout, di mana di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai layout atau tata letak, jenis-jenis layout, ciri dan keuntungan maupun kerugian tiap-tiap layout, serta alat analisis untuk menentukan jenis layout yang baik dari alternatif layout yang ada. Dengan metode pembelajaran ini, nanti mungkin tidak kami sampaikan semuanya, nanti karena terbatasnya waktu dan mungkin media, nanti para mahasiswa bisa melanjutkan perkuliahan atau belajar sendiri dengan saya kirimkan materi ini. Materi ini nanti akan diunggah di YouTube. Oke, kita lihat dulu inovasi yang terjadi di McD atau McDonald. Di situ sejak tahun 1950 itu telah terjadi beberapa inovasi. Yang pertama, tempat duduk dalam ruangan. Jadi ada dikasih dalam ruangan, dikasih tempat duduk. Kemudian yang kedua pada tahun 70-an itu mulai ada drive-thru, yaitu mengambil pesanan lewat jendela, di mana seseorang atau pembeli atau pelanggan tidak perlu turun untuk memesan, tapi sambil masih berada di mobil atau kendaraan. Yang ketiga itu adalah menambahkan ke menu sarapan. Menu sarapan ke dalam menu. Jadi sebelumnya tidak ada menu sarapan, pada mulai tahun 1980 itu mulai ditambahkan menu sarapan. Kemudian yang keempat adalah menambahkan area bermain. Ini adalah upaya-upaya McDonald untuk menambah pelanggan dengan menambahkan area bermain. Kemudian mendesain ulang dapur ya, supaya nanti letaknya menarik dan terjadi aliran persiapan makanan yang disajikan lebih baik. Kemudian yang keenam adalah penambahan kios swalayan,
Jadi pelanggan nanti bisa ngambil sendiri, dan terakhir adalah membagi tempat makan secara terpisah. Apa saja nanti kita lihat. Nah, dari sini, dari sejak tahun 50 sampai 2020 ini, atau tepatnya kurang lebih sudah 70 tahun, itu ada perubahan-perubahan di mana lebih fokus kepada tata letak. Jadi dari 7 perubahan, itu 6 diantaranya adalah keputusan mengenai tata letak atau layout. Itu artinya bahwa tata letak itu sangat penting sekali dalam suatu konsep bisnis, ya, baik jasa maupun barang. Nah, dari ketujuh inovasi tadi, kemudian yang terakhir itu adalah mendesain ulang semua dari 3.000 outlet di seluruh dunia itu didesain ulang dengan membentuk 3 zona area makan terpisah yang terdiri dari zona untuk kenyamanan, duduk berlama-lama dengan kursi yang nyaman dan koneksi WiFi, ya. Jadi itu bisa ngobrol. Kemudian yang zona kedua itu adalah zona untuk ngambil dan pergi dengan counter atau tempat pelayanan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah zona fleksibel untuk anak-anak dan keluarga. Jadi lebih bebas, jadi lebih nyaman untuk keluarga. Dari kesemua fasilitas layout tadi sebetulnya berujung pada suatu upaya untuk menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Dari 7 strategi tata letak tadi, intinya adalah berupaya untuk mengembangkan biaya yang efektif yang akan memenuhi kebutuhan kompetitif perusahaan. Jadi salah satu, mungkin pernah mendengar bahwa salah satu keunggulan kompetitif dari perusahaan itu adalah biaya yang murah. Jadi dengan tata letak harapannya itu nanti menciptakan biaya yang murah. Ada beberapa pertimbangan untuk desain tata letak. Yang pertama itu adalah memanfaatkan ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Kemudian adanya aliran informasi, materi, atau barang, atau orang yang dengan cara meningkatkannya. Kemudian yang ketiga, peningkatan semangat kerja karyawan dengan kondisi kerja yang lebih nyaman. Kemudian yang keempat adalah peningkatan interaksi pelanggan atau klien, dan juga untuk meningkatkan fleksibilitas. Ada beberapa tipe tata letak yang bisa dipelajari. Yang pertama adalah tata letak kantor, kemudian tata letak untuk produk eceran, tata letak untuk gudang atau warehouse, kemudian tata letak untuk posisi tetap atau statik, kemudian tata letak untuk berorientasi proses, tata letak sel kerja, dan tata letak berorientasi produk. Oke. Ini untuk jenis-jenis tata letak. Sementara untuk supaya tidak terlalu besar, kita potong dulu, nanti kita lanjutkan ke jenis-jenis tata letak, penjelasannya seperti apa. Oke, kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan supaya nanti tidak terlalu besar.